kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang menjadi peraturan-peraturan kalian selama di kelas. Kalian harus bagaimana, harus bersikap seperti apa. Nah, setelah kalian membuat itu, Ibu harapkan kalian tidak akan lagi melanggar yang sudah kalian buat. Setuju tidak? Setuju. Nah, coba, apakah ada yang ingin memberikan usulan terkait keyakinan kelasnya? Nah, untuk mengisi keyakinan kelasnya, Ibu bertanya dulu terhadap kalian. Apakah ada usulan dari kalian ingin seperti apa keyakinan kelasnya? Isi kalimatnya. Apa deh? Harus saling menghargai. Nah, bagus sekali, Ibu setuju. Kalian setuju dengan itu? Setuju. Berarti saya adalah siswa yang saling menghargai satu sama lain. Kalian sepakat dengan itu? Sepakat. Jadi ingat, kalau ada kalimat saya harus, berarti siapa yang harus melakukan? Oke, bagus. Selanjutnya, ada lagi? Ada. Apa? Coba sini. Ya Bu, perlu etampun yang perlu pakai peci. Harus pakai peci. Berarti itu kalimatnya? Oke, bagus. Baju dimasukkan, pakai sepatu. Berarti itu kaitannya dengan apa? Disiplin. Oke, good. Berarti kita harus, kalian harus Menghargai. disiplin. Oke, good. Berarti kalimatnya bagaimana? Saya adalah disiplin di kelas maupun di luar lingkungan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Tiadi dari kelas 8A. Tadi kami membuat keyakinan kelas dan kami berjanji akan menepatinya karena itu kami yang membuat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif, merupakan salah satu pemenuhan tugas untuk aksi nyata guru calon penggerak angkatan 6. Pada kesempatan ini saya
akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini saya di sini bisa membersamai ibu semuanya dalam acara diseminasi budaya positif. Selawat serta salam semoga kita panjatkan kepada Habibur Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga kita semua bisa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Ibu, Bapak Guru yang sudah hadir di sini. Sebenarnya tujuan dari diadakannya diseminasi ini bukan hanya untuk pemenuhan aksi nyata saja, tetapi kenapa kami mengundang semuanya, semua elemen khususnya guru dan staf PU, juga harapannya ada ruang akses semuanya ada. Hanya saja jika pun tidak memenuhi semuanya tidak menjadi masalah. Semoga ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak bisa bermanfaat khususnya bagi sekolah kita semuanya. Dan yang terpenting adalah karena setelah saya belajar tentang budaya positif ini, saya berkewajiban untuk mengajak semuanya untuk melaksanakan apa yang sudah saya pelajari. Dan saya dan rekan juga berganti tidak bisa melaksanakannya seorang diri atau hanya berdua, tetapi perlu adanya kerjasama dan komunikasi dari semuanya. Saya mulai saja sesinya, Ibu Bapak. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mia Gustafiani Sapitri, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, ada dua pokok bahasan di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian budaya positif, dan yang kedua adalah cara mewujudkan budaya positif, khusus yang ada di sekolah kita saja nanti yang akan saya bahas. Nah, di sini pengertian budaya positif adalah bisa dikatakan sebagai implementasi penerapan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam keseharian sehingga memberi dampak baik bagi kehidupan lainnya. Kemudian segala bentuk kesalahan dan pelanggaran diselesaikan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Di lingkungan sekolah, budaya positif tercipta saat adanya keharmonisan antara warga sekolah guna mewujudkan kegiatan belajar mengajar dan aktivitas yang bertumpu pada kebahagiaan dan keselamatan. Jadi dua kata ini Ibu Bapak yang paling mendasar. Kenapa budaya positif harus ada di sekolah? Kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaannya itu tentu saja kebahagiaan di dunia, dan pada akhirnya kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Ini menjadi dua kata pokok dalam guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa kita tularkan bagi semuanya bahwa di sekolah itu harus tercipta kebahagiaan dan keselamatan, nantinya membimbing kita menuju keselamatan. Kebahagiaan itu bisa kita raih dengan beberapa cara. Dan di sini salah satunya adalah dengan melaksanakan budaya positif di sekolah. Di sini saya mengambil judul yang kedua, yaitu cara mewujudkan budaya positif. Ada beberapa cara di sini yang sudah saya tulis. Yang pertama, tanamkan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, bangun motivasi intrinsik. Yang ketiga, wujudkan disiplin positif. Yang keempat, penuhi kebutuhan dasar manusia sebagai manusia. Buat keyakinan kelas. Kemudian sebagai guru, pilih posisi kontrol yang tepat. Hilangkan hukuman dan penghargaan. Lalu lakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dan perilaku siswa. Yang pertama, tanamkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu di lingkungan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa misalnya
menghargai, kemudian bekerja sama, banyak sekali nilai kebajikan. Namun, nilai kebajikan yang paling utama karena kita adanya di Indonesia dengan kurikulum yang sudah ditentukan, maka kita sebagai guru harus membimbing murid-murid kita dan kitanya sendiri untuk menjadikan murid-murid kita sebagai pelajar yang berprofil Pancasila. Dan di sini nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sebagai payung dan fondasi kita berperilaku. Bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang kedua, bangun motivasi intrinsik. Dalam bukunya, Diana Gossen mengatakan bahwa ada 3 motivasi manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira ibu bapak di sekolah kita saja, anak-anak kira-kira yang mana yang sudah anak-anak kita miliki? Coba dari 3 motivasi ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah anak-anak kita demikian? Ibu bapak, apakah anak-anak kita demikian? Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu kalau takut dihukum, datang ke sekolah kalau kesiangan dihukum. Suka anak-anak kita seperti itu? Sangat. Kemudian motivasi yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul? Sangat relevan dengan anak-anak kita biasa sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga, kita itu menjadi PR kita merenung, apakah anak-anak kita sudah memiliki motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Kira-kira anak-anak kita sudah punya belum? Sebagian kecil, kebanyakan belum. Nah, jadi tugas kita membuat mereka itu memiliki motivasi yang ketiga. Caranya bagaimana? Misalnya mereka pas pertama masuk, ciptakanlah suasana yang ramah kepada anak, agar anak itu merasa bagaimana? Bahagia disambut dengan ramah oleh kita. Lalu kemudian saat masuk kelas, coba anak-anak masuk kelas itu tertekan atau bahagia atau bosan atau suntuk atau bagaimana? Coba kita merenung terhadap diri kita sendiri. Kira-kira anak-anak kita bagaimana? Tergantung waktu. Ketika jam pertama pesannya senang, bahagia. Tapi di jam-jam terakhir ada suntuknya, ada jemputnya, ada rasanya. Iya, betul sekali. Jadi tugas kita adalah membuat dari jam ke-1 sampai jam terakhir anak tetap bahagia dan ceria. Bisa misalnya kita ke bagian jam terakhir, ciptakanlah suasana kelas yang membuat anak tetap merasa senang. Bisa kita sebagai guru memilih model-model pembelajaran yang menyenangkan, atau misalnya kita lebih kreatif, kita lebih inovatif. Meskipun misalnya tidak semua pakai teknologi karena berbagai keterbatasan, tapi kita bisa membuat anak-anak itu lebih aktif dalam belajar sehingga mereka merasa bahwa belajar itu sesuatu hal yang menyenangkan, membahagiakan. Lalu selanjutnya, wujudkanlah disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi, pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Selanjutnya, penuhi kebutuhan dasar siswa. Setelah saya mempelajari beberapa modul, ternyata akar dari permasalahan siswa di sekolah ataupun di sekolah yang lain adalah karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan itu menjadi PR kita harus mencari tahu kebutuhan dasar apa yang murid kita tidak miliki. Kebutuhan dasar manusia itu yang satu bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berkaitan dengan fisiknya, misalnya makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraan yang mereka miliki, pokoknya yang berbau-bau materi yang bisa membuat mereka bisa bertahan hidup. Kemudian yang keempat ini bukan berhubungan dengan fisik tapi psikis. Coba ibu bapak lihat, lebih banyak fisik dan psikis daripada fisik, berarti yang lebih sulit terlihat itu yang mana? Yang psikis, dan itu semakin lebih banyak daripada yang terlihat. Jadi PR kita mengetahui apa sih kebutuhan murid kita yang belum mereka miliki, yang tidak terpenuhi, sehingga mereka memiliki sifat-sifat yang di luar aturan atau nilai-nilai yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, diberi kesempatan memilih. Dan yang kelima, kesenangan. Di sekolah, meskipun kita bukan orang tua kandung mereka, tapi kan di sekolah itu mereka anak-anak kita. Anggap saja mereka anak-anak kita. Bisa kita bersikap lebih perhatian, lebih ramah. Misalnya ada anak-anak yang murung, kita tanya kenapa, ada masalah apa. Bahkan ditanya saja anak itu sudah merasa bahagia, merasa dianggap ada. Nah, diperhatikan betul. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa mengapresiasi sekecil apapun penyampaian yang dimiliki oleh anak. Jangan sampai ada ungkapan kamu begitu saja tidak bisa. Untuk apa kamu datang ke sekolah kalau setiap hari berbuat salah? Jadi anak-anak itu harus dibiasakan diberikan kata-kata seperti, wah hari ini kamu hebat, datangnya tepat waktu. Wah kamu hebat, sudah bisa semakin baik setiap harinya. Jadi kita harus berusaha mencari kata-kata yang lebih baik lagi untuk membuat mereka merasa kemampuannya itu atau peningkatan keseharian yang ke arah yang lebih baik itu kita hargai. Kemudian berkaitan dengan kebebasan, kita itu ibu bapak tidak bisa menganggap bahwa yang kita lakukan di sekolah atau kelas itu paling benar. Kita merasa guru di kelas, pokoknya aturan ibu yang paling baik. Pokoknya kamu harus begini, harus begitu. Tidak bisa. Tetapi anak harus diajak, diberi kebebasan untuk memilih. Misalnya, saat anak melakukan kesalahan, tidak bisa kita misalnya, kamu kesiangan, bersihkan halaman. Kamu kesiangan, bersihkan toilet. Tidak bisa, tapi anak harus diajak dulu berdialog. Kalau kamu kesiangan, coba, kamu mau apa sekarang? Nah, harus ada kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Misalnya, kan di kelas itu anak-anak berbeda-beda ya. Ada yang minatnya olahraga, ada yang minatnya seni, ada yang minatnya bahasa. Cari tema-tema atau misalnya cara-cara mengajar yang bisa mengakomodir kesenangan mereka. Ibu, bagaimana saya mengajarnya IPA misalnya? Bagaimana saya bisa membuat mereka senang? Nah, kemudian kan anak-anak selain minatnya memiliki gaya belajar yang berbeda juga. Misalnya, ada yang senang itu mereka menonton, lebih mudah belajarnya dengan menonton. Ada yang mudah belajarnya dengan mendengarkan. Ada yang belajarnya mudah dengan membaca. Kita harus tahu kebutuhan murid-murid dengan menurut gaya belajarnya. Jadi sediakan itu agar anak-anak merasa senang selama di kelas. Kemudian selanjutnya, buat keyakinan kelas. Nah ini adalah PR kita semuanya. Saya ingin bertanya dulu, apakah ibu-ibu sudah pernah membuat peraturan di kelas dengan berdiskusi dengan anak mereka kemauan
Wali kelas sudah pernah? Sudah pernah? Atau misalnya guru mata pelajaran saja, ibu-ibu yang punya aturan wali kelas seni budaya, ibu pengennya seperti ini, ibu menginginkan kalian juga masih masukkan ke ibu. Pernah ibu bapak membuat hal seperti itu? Oke, bagus. Berarti di sini kita sudah mulai masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pedoman perilaku siswa yang merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Keyakinan kelas itu tidak boleh misal anak-anak di kelas bahasa Inggris kalian harus misalnya nilainya 575. Kalian tidak boleh terlambat, pakaian harus rapi, tidak boleh berisik, tidak boleh apa. Kita tidak boleh memberikan aturan-aturan sendiri, tapi kita menawarkan. Anak-anak, bagaimana ya kalau misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris kita buat kesepakatan atau misalnya kita buat keyakinan. Nah, ibu bertanya dulu, kalian maunya seperti apa dalam pelajaran bahasa Inggris? Seperti itu. Bisa dimengerti, ibu bapak? Kemudian di sini contoh kalimat dalam keyakinan kelas. Buat kalimat tersebut kalimat yang lebih positif, jangan berupa larangan atau kata-kata yang negatif, tapi buat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, ini buat anak ya, kaminya itu adalah anak-anak. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang yang dimilikinya. Berarti nanti si anak itu harus sudah mengerti bagaimana cara menghormati teman, bagaimana cara menghormati guru, lalu tidak seenaknya mengambil barang, meminjam. Nah, kita tidak membuat kalimatnya, kita tidak boleh meminjam barang orang lain, kita harus mengembalikan barang orang lain, tidak, tapi berupa kalimat kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang yang dimilikinya. Lalu yang kedua, kami meyakini bahwa kami mampu jadi murid yang mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Mandiri, jujur, bertanggung jawab itu banyak aspeknya. Misalnya mandiri itu mengerjakan tugas sendiri, mau belajar hal yang sulit sendiri, lalu jujur. Misalnya tidak menyontek, lalu tidak mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan. Nah, jadi nilai-nilai dalam profil Pancasila tadi dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Bisa menggunakan kata-katanya terserah Bapak Ibu saja nanti di kelasnya masing-masing bebas. Yang penting menggunakannya kalimat-kalimat yang kesannya positif. Lalu kami meyakini bahwa kebersamaan dan bergotong royong melahirkan kasih sayang. Nah, nanti terserah Bapak Ibu saja menjelaskan anak-anak atau meminta anak-anak membuat kalimatnya seperti apa. Tapi arahkan untuk membuat kalimat-kalimat seperti ini. Lalu kami meyakini bahwa kebersihan kelas dan sekolah adalah kunci kenyamanan kami berada di sekolah. Jangan sampai misalnya seperti ini, setiap pagi bagian piket harus membersihkan kelas. Kalian harus menjaga halaman. Tidak, tapi kalimatnya dibuat seperti ini. Jadi anak-anak sendiri yang punya keyakinan bahwa kami meyakini bahwa kebersihan kelas dan sekolah adalah kunci kenyamanan kami berada di sekolah. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Sebagai guru, pilih posisi kontrol yang tepat. Coba kita ingat-ingat, kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, temankah, pemantau, atau manajer? Ada 5. Dan saya sendiri, saya merasa bahwa saya ada di tipe ternyata benar selama ini saat anak-anak tidak menurut karena strategi saya yang salah. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Lalu ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk merhati. Kadang saya juga seperti itu ya saya. Kadang misalnya anak bagaimana tidak sabar, itu ternyata saya tipenya penghukum. Kemudian kemungkinan murid nantinya
dan mendendam atau bersifat agresif. Contoh kata-katanya nih Ibu, apa Ibu sering mengatakan ini? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Pasti kabarnya akan benar, itu ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Nah, jadi ke anak itu bagaimana? Langsung duduk, gitu kan? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang lain tidak benar, apalagi murid. Selanjutnya, tipe pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, nada suaranya halus, tetapi kata yang diucapkannya itu membuat murid merasa bersalah. Sampai kadang-kala sifat lebih ini lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Karena emosi yang tertanam rapat di dalam hati itu, murid bisa menahan perasaannya. Dia justru tidak bisa meluapkan, saking si guru itu pengen puas agar si anak merasa bersalah. Contoh kalimatnya, ibu merasa sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Suka ini? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, misalnya ada anak yang nakal di kelas. Kudu kumaha ya atau ibu di kemarin gitu ya? Iya. Nah, itu contoh yang membuat merasa bersalah. Lalu tipe guru sebagai teman. Pada guru posisi ini, guru tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi sebagai teman ini bisa positif, bisa juga negatif ibu-ibu. Jadi positifnya kita lebih dekat dengan anak, tetapi negatifnya anak menjadi tergantung dengan guru itu. Jadi anak-anak itu hanya akan mendengarkan jika dinasihati oleh guru itu. Nah, jadi ketergantungan, dan jika si ibu itu tidak ada, anak kecewa. Jika si ibu itu tiba-tiba bersikap tidak selayaknya teman, kurang perhatian, anak akan kecewa. Jadi mungkin akan lebih banyak pengharapan dari anak kepada guru yang bersifat sebagai teman untuk mendapatkan hal yang lebih. Begitu ya teman-teman. Dalam posisi sebagai teman, ada suaranya ramah, akrab, bisa bercanda, seperti itu. Kemudian contoh kalimatnya Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi meskipun kata-katanya lebih sama dengan yang tapi lebih ada apa? Sambil tertawa ringan. Jadi tidak menunjukkan mimik wajah yang menjelaskan. Nah, mungkin kata-katanya bisa saja seperti tadi, tapi lebih disampaikan dengan ramah, dengan bercanda, seperti itu. Kemudian pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat mengisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian, posisi pemantau memiliki nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dalam posisi pengontrol ini dianggap lebih baik daripada yang tadi karena dia tidak langsung menjudge murid, tapi bertanya dulu kepada murid, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Tidak langsung tuduh, tapi bertanya dulu. Misalnya begini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?
Nah, jadi ditanyakan konsekuensinya apa. Jadi ada sebab akibat di sini disebutkan apa namanya konsekuensinya apa, aturannya apa. Tapi tidak langsung menuduh si anak. Nah, people manager ini yang harus kita lakukan, Ibu Bapak. Kita harus menjadi people manager di sekolah itu. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bisa kadang menjadi teman, kadang menjadi pemantau. Jadi anak bisa tetap dengan kita, tapi anak tidak juga ketergantungan dengan kita karena mereka diberi kesempatan untuk memilih setelah melakukan kesalahan akan melakukan apa untuk memperbaikinya. Dalam posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, contohnya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Lalu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi ada solusi yang ditawarkan dan kita tawarkan ke mereka solusinya mau bagaimana. Nah, di sini yang gagal itu katanya jika guru itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, padahal kita sehari-hari seperti itu rata-rata ya. Nah, mungkin setelah ini kita bisa mulai berperilaku layaknya seorang yang ingin membuat anak-anaknya itu lebih baik. Yang bisa dikatakan berhasil atau sukses dalam mendidik anak-anak kita di sekolah itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Kemudian hilangkan hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya terkadang dianggap baik, tapi ternyata menurut saya penghargaan itu justru buruk. Katanya penghargaan itu berlaku hanya untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak suatu hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum dan menyulitkan anak memiliki motivasi intrinsik. Kenapa demikian? Coba bayangkan, kita mengajar di kelas. Anak-anak yang bisa paling dulu nanti ibu berikan permen misalnya. Anak-anak yang bisa nanti ibu berikan bintang. Pasti yang semangat itu siapa? Yang mendapatkan. Tetapi yang lainnya bagaimana? Bisa down. Misalnya anak itu kan berbeda ya minat dan bakatnya. Jadi si anak itu terus dipaksa untuk saling berlomba-lomba mendapatkan penghargaan sehingga nantinya di akhir anak-anak sulit untuk memiliki motivasi intrinsik. Jadi nantinya si anak berbuat baik itu hanya untuk apa? Penghargaan dari gurunya, lalu dianggap lebih baik dari teman-temannya. Jadi itu tidak akan berlangsung baik dan tidak akan lama pencapaian anak-anak karakter itu memiliki sifat baik. Hanya waktu tertentu saja saat mereka diiming-imingi oleh penghargaan. Cukup saja dengan memuji, jadi tidak ada penghargaan yang lebih. Bahkan ranking juga kan sudah tidak ada ya dari sebelumnya. Hanya kita terkadang ingin memberikan apresiasi kepada anak. Merusak suatu hubungan, tentu saja anak bisa saling membenci karena anak yang lemah akan menganggap bahwa apa? Dia terus yang mendapat, saya tidak bisa, saya tidak dipuji, saya tidak pernah dihargai oleh guru. Bisa anak mendapatkan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ini yang harus kita bisa, Ibu Bapak, melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Saya berharap setelah ini
kita berubah cara dalam menamani anak, karena restitusi ini adalah cara yang dianggap paling bijaksana dalam kita mengetahui masalah anak dan menyelesaikan permasalahan itu. Restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, misalnya seperti ini, ada anak melakukan kesalahan. Jangan sampai anak yang salah itu dimarahi di depan teman-temannya. Terkadang kita ingin mengambil cara simpel. Setiap hari misalnya diberi ceramah. Bahkan kita kalau misalnya waktu kelas sebelum mengajar juga anak-anak sudah didoktrin, dikasih ceramah. Tapi justru itu tidak akan efektif dianggapnya. Karena anak yang tidak salah saja nantinya akan mendapatkan efek kejengkelan dari si anak yang salah. Coba saja ibu misalnya begini, ibu melakukan kesalahan. Lalu dalam suatu forum ada orang yang menyindir kesalahan ibu tersebut. Yang salah pasti akan malu oleh yang lainnya. Karena apa? Pasti yang lain itu tahu si bapak itu nyindir saya. Dia akan merasa malu jauh di depan teman-temannya. Lalu yang tidak bersalah akan merasa apa? Gara-gara orang itu saya juga ikut dimarahi. Betul kan demikian? Jadi ada kejengkelan antara yang salah dan yang tidak salah. Mungkin kita ingin menganggap bahwa agar efektif karena kita sekali memberi nasihat berlaku untuk semua. Tapi salah, justru anak itu cukup dipanggil lalu ditanya dulu, menstabilkan identitas. Kita jangan menghukum anak dengan kata-kata dulu. Jadi yang lebih dahulu kita lakukan adalah kita beritahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Harus ada kata-kata itu bukan? Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, agar anak tidak langsung diberikan hukuman oleh kata-kata kita, tapi mereka kita mengambil hati anak-anak dulu intinya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengatakan itu, lalu coba katakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin itu setelah kita mengetahui kenapa si anak melakukan itu. Lalu selanjutnya, dalam posisi ini yang paling penting sebenarnya, karena kita harus masuk ke dalam jiwa anak, tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya, kebutuhan manusia yang 5 tadi. Nah, kemudian setelah kita bisa masuk ke dalam jiwa anak, kita tanyakan, kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kaitkan dengan kesalahan anak. Misalnya ada anak kesiangan, jangan langsung kenapa ada kekurangan atau kenapa kamu terlambat. Tapi tanyakan dulu, sebutkan dulu semua orang pernah salah, lalu baru masuk ke alasan. Baru setelah itu tanyakan, setelah ini kamu mau bagaimana. Jangan kita langsung, misalnya ada langsung, coba anak-anak bersihkan depannya WC. Nah, tidak seperti itu. Ya, Bapak ya, tidak langsung anak-anak disuruh mengucap doa, tidak. Tetapi tanya dulu, coba kira-kira kalau kamu kesiangan, apa yang kira-kira kamu mau bagaimana? Nah, anak-anak itu harus diberi kesempatan dulu. Kalau saya kesiangan, saya mau melakukan apa ya untuk menebusnya? Karena kunci sebagai guru itu, teman-teman, ada satu kalimat bahwa guru itu menghamba kepada murid. Guru itu sekarang menghamba kepada murid. Ibu bapak tahu apa arti menghamba? Guru itu sekarang menghamba kepada murid.
menghamba. Jadi bukan kita lagi yang di atas tangannya, tapi kita yang mengajak, merangkul, bersama. Seperti itu. Kemudian kita memang tidak langsung bisa melakukan itu, tidak secara instan, apalagi jika kita tidak semuanya kompak satu pemikiran yang sama. Tapi tidak masalah, yang penting kita berusaha, pribadi kita saja mau berusaha melakukannya di kelas kita saja. Tidak harus menuntut orang lain seperti itu, tidak. Tapi cukup kita awali dari diri sendiri. Ini sebenarnya yang sudah saya coba praktekkan dengan murid. Memang ini hanya aktif, tapi jika kita melakukan ini, itu bisa disebut sebagai pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi ditanya dulu kenapa, alasannya. Nah, kalau aslinya kan, kalau misalnya kita belum bisa kan langsung biar cepat, cara cepat dianggapnya, cara cepat. Ini contohnya, jadi ditanya dulu kenapa, alasannya. Lalu kalau orang sudah memberitahukan alasan, kita tawarkan. Kalau kamu kesiangan, kamu mau apa sih karena kamu bagaimana memperbaikinya? Penghargaan saja tidak boleh ada, apalagi hukuman. Apalagi begini katanya ibu-ibu, misalnya ada anak kesiangan, lalu anak-anak disuruh membersihkan WC. Apa relevansinya anak kesiangan dengan membersihkan WC? Misal begitu. Jadi cari hukuman juga yang ada relevansinya dengan kesalahan yang dibuat oleh anak. Saya juga sendiri belum sampai terpikirkan untuk menuju sana, tapi itu menjadi PR kita semua, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait penanaman budaya positif. Jika ada teman-teman yang mau bertanya terkait penerapan budaya positif di sekolah, saya persilakan. Ya, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih sekali Pak Haji. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan-jangan anak-anak tidak berubah itu karena cara didik kita yang salah. Jadi kita setiap hari kan memberi ceramah, kita tidak beri kesempatan kepada mereka terlebih dahulu menanyakan kenapa seperti itu. Tapi langsung dijejali ceramah setiap pagi dan di kelas juga oleh kita dengan kata-kata yang coba lihat. Adik ibu, baru ada. Anak-anak kira-kira kalau sudah diintimidasi dengan kata-kata itu, akan mereka ikhlas untuk menerima nasihat guru, atau anak-anak malah coba bayangkan. Jadi mungkin kita menganggap bahwa jangankan dibuat dengan lemah lembut seperti ini, anak dimarahi setiap hari, dinasehati, tidak ada efeknya. Karena kita sebagai guru itu tidak boleh menganggap bahwa cara kita lah yang paling benar, karena psikologi anak dengan kita itu beda. Kenapa ada teori-teori psikologi, lalu ada cara-cara mengajar, ada perbaikan? Karena kita dituntut untuk berusaha menerapkannya. Siapa tahu dengan cara itu akan berhasil. Dan kalau misalnya kita selama ini tidak berhasil dengan cara kita, dari mana kita akan tahu cara yang baru ini berhasil kalau kita tidak mulai menerapkannya? Jadi jangan ada anggapan bahwa dalam diri kita itu, udah bakal bisa, mau bisa mau diurang mahalawe.
terus misalnya upacara tetap itu. Nah, tapi berdasarkan diskusi kemarin saya dengan rekan-rekan yang lain dari berbagai sekolah, baik itu di kampung, di kota, ternyata kadang kita itu salah memahami murid, salah memahami keinginan murid. Nah, kenapa ditawarkan solusi seperti ini untuk memperbaiki sikap-sikap atau ketidakdisiplinan murid? Karena mungkin banyak sekolah-sekolah yang selama ini caranya itu masih salah. Coba selama ini kita pernah tidak membuat misalnya sekretaris rumah berusaha secara ramah dulu, dipanggil dulu, lalu misalnya cari mereka sendiri loh yang harus nyari solusi di sini, bukan kita yang harus memberi dulu, tapi tawarkan dulu. Jadi si anak diberi kesempatan untuk berpikir dewasa, diberi pilihan atas dirinya, seperti itu. Jadi tidak, karena kita sebagai guru saja kadang kita tidak mengerti teori mendidik yang sebenar-benarnya, atau misalnya secara ilmu psikologi cocok untuk anak kita, misal anak SMP. Seperti itu. Jadi kita menganggap sebagai guru, saya yang paling benar, saya yang paling tahu aturan yang terbaik buat anak. Padahal anak belum tentu menerima itu. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa dalam menerapkan sesuatu itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan kita, dan kita tidak akan memiliki perubahan jika kita tidak mau mulai melakukannya. Seperti ini, kurikulum berbeda, sering berbeda. Ada yang sampai yang bilang begini, kurikulum beda, tetap gue orang mengajar yakin. Ya, kata siapa kita tetap mengajar seperti ini? Kata kurikulum begini, tapi kitanya sendiri ya tidak mau berbuat sesuatu, begitu. Jadi ya tetap murid orang karena yang kurikulum beda-beda oke, karena guru dan jangan di tempat monopol, tidak mau mengikuti instruksi atau masukan dan yang lainnya. Jadi kita tidak akan bisa mulai berubah jika pikiran kita tetap pada ego kita sebagai guru yang menganggap bahwa ya udah makil, karena aturan kurikulum ayat terminologi gitu. Tapi coba kita bisa buka diri kita sebagai guru dari mulai pikiran kita, hati kita, lalu nanti kita lanjutkan dengan tindakan nyata di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Bukannya saya menggurui, tidak mungkin saya menggurui apalagi yang sudah senior. Saya hanya menyampaikan yang ada dalam modul yang sudah saya pelajari. Apakah ada? Terima kasih. Apa yang Pak Cikian sampaikan mungkin ini secara umum ya, mewakili kita rasakan, mewakili dari semua. Tetapi apa yang ibunya pecahkan juga mungkin solusi terbaik itu untuk kita. Namun dalam hal ini kita juga tidak boleh atau jangan merasa bahwa kita sebagai guru adalah sikap yang salah selama ini. Saya yakin setiap individu guru ini memiliki harapan dan tujuan masing-masing dengan metode dan keyakinan masing-masing guna mencetak atau menciptakan siswanya menjadi yang terbaik. Kemudian itu yang pertama. Ya, kemudian saya selalu berubah dan melihat kondisi dan mencari solusi-solusi yang terbaik, kemudian mengambil juga salah satu kesimpulan di antaranya kita menyadari bahwa yang namanya siswa di sekolah kita ini memiliki latar belakang yang sangat varian. Jelas-jelas itu mulai dari latar belakang keluarga, latar belakang sebelumnya dari orang tua mereka, dan itu akan membentuk yang dari keluarga mereka itu masuk ke pribadi mereka, dan hal itu yang menjadikan dasar diri kita untuk selalu melakukan perubahan bagaimana yang terbaik. Seperti itu. Kemudian solusi yang terbaik mungkin itu ya. Iya betul apa yang Bu Mia sampaikan bahwa
kemajuan dan perubahan yang kurikulum yang menjadi acuan kita itu memang terbaik, memang bagus, dan itu selalu diantaranya saya sering mengikuti Zoom di lewat laptop atau lewat HP gitu ya, Zoom tentang kurikulum yang sekarang. Tapi kembali ke dunia nyata yang kita alami, yang kita lihat dan yang kita rasakan, kadang membuat yang seperti ini gitu. Dan sehingga saya sendiri kadang mengambil kesimpulan seperti ini. Setelah semua saya lakukan kondisi seperti tadi, saya berusaha aman, saya berusaha yang terbaik, tapi kadang imbasnya mencegah sampai ritmenya gaduh benar. Dinasihati minta jantung benar. Betul, itu nyata ya. Bukan hanya, tapi itu benar-benar sebagian kecil gitu ya, sebagian bukan. Tapi ada yang kita bersikap seperti itu, mereka mengerti, mereka sadar sesuai dengan harapan kita. Hanya mungkin yang dikatakan tadinya gaduh atau dikasih hati minta jantung seperti itu, ada tindakan-tindakan kita yang sedikit dikatakan hukumnya berada tegas, tapi harapan kita adalah hanya intinya mungkin prinsip kita dasarnya adalah dasar agama, pendidikan agama yang terbaik yang selalu kita tanamkan kepada mereka. Ditanya minimal lingkungan di luar selain sekolah mendukung tidak terhadap tersebut. Munsau ibu nama abi menjadi hati budak bisa jamai sujud acan, bisa bacaan takbirun atau apalah doa kita. Jadi kami mempunyai kebaikan sabar dan berdiri pada mengaturkan. Nah, hal-hal seperti itu justru memberikan kepada kita semangat atau motivasi itu selalu meningkatkan kemampuan dan daya tahan kita untuk segala hal. Hanya yang pasti kita selalu memberikan ke anak itu diberi dasar atau fundament dengan latar belakang agama. Itu yang terbaik. Sekalipun kurang bersalah secara lahiriah, secara tapi minimal orang secara agama masih yang terbaik. Kedua atau itu cuma nanti kemarin ada yang sholat itu bisa, ngaji bisa seperti itu. Walaupun itu sifatnya agak sedikit ada tekanan, tapi lama-kelamaan nanti anak merasa terbiasa, merasa oh iya ini kebutuhan bukan lagi kewajiban. Jadi diberikan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip dasar agama. Itu yang berusaha saya lakukan, walaupun memang anak bukan berarti kita menilai anak bodoh atau sama sekali tidak tahu apa-apa. Hanya diberi gambaran seperti itu. Minimal dari keluarga saya adalah tidak saya asal karakter yang terbaik seperti apa, lain berat yang pintar matematika, berat yang pintar IPA, bukan pintar bahasa Inggris, tapi yang berakhlak dan yang berkarakter mulia. Seperti itu mungkin salah satu solusi kita yang lagi Oke, terima kasih Bu Eti atas komentar, masukan, dan berbagi pengalamannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tujuan pendidikan itu sekarang apa? Bahagia dan selamat dunia akhirat. Sampai seperti itu loh keinginan kurikulum sekarang. Murid menjadi dan kita semua yang ada dalam lingkungan pendidikan itu menjadi manusia yang bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Dan profil pendidikan Pancasila itu mencakup semua. Dan solusi ini bukan berarti ingin menjadi benturan dengan agama. Sudah bagus sekali yang sudah dilakukan. Jika memang dikaitkannya selalu dengan mengingatkan ke arah agama itu sudah bagus. Hanya saja mungkin selama ini ada hal-hal yang kita lakukan salah, bisa ditawarkan dengan solusinya seperti ini. Karena saya yakin kita sebagai guru tidak bisa, kita itu bukan superhero, bukan superman yang bisa mengubah anak-anak tiba-tiba menjadi baik. Tapi yang paling penting adalah solusi yang kita tawarkan dan kita usahakan itu minimal berusaha untuk melakukan yang terbaik yang tepat. Karena jika saya sebutkan tadi, kenapa anak melakukan kesalahan? Karena ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak
hidup. Jadi raga itu kan makanan dan lain sebagainya, itu dari siapa awalnya? Dari keluarga, latar belakang ekonomi dan lain sebagainya, pendidikan orang tua, cara didik itu sangat berpengaruh. Dan kita sebagai lingkup di sekolah, kita lakukan yang terbaik sebagai guru saja. Kalau anak sudah misalnya kembali ke dalam kehidupannya dengan keluarganya, lingkungannya, ya itu pilihannya. Yang penting kita di sekolah mendidiknya dengan cara atau solusi yang terbaik. Dan saya yakin bahwa tidak ada guru yang menginginkan muridnya salah. Mendidik dengan cara apapun tujuannya adalah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi mungkin kita jika ada yang salah, kita keliru, kita bisa perbaiki, dan mau tidak kita berusaha memperbaikinya. Itu saja. Saya kira cukup untuk materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Gati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya yang sudah mempresentasikan aksi-aksinya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari kepada anak-anak, dan semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup diseminasi